Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varianti dengan NPM 071 dan rekan saya Saudara Hani Susilawati dengan NPM 080. Di sini kami akan menjelaskan analisa teks dengan menggunakan aplikasi Orange dan kita menggunakan 4 widget, yaitu yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada clustering, yang ketiga ada extract keyword menggunakan Python script, dan yang terakhir itu formula atau filter constructor. Nah, di sini kita bisa melihat, ini ada word cloud, kita bisa melihat kata-kata yang sering muncul. Nah, ini untuk word cloud yang ini itu belum di preprocessing, jadi masih ada tanda baca kayak koma, titik, strip, dan yang lainnya. Terus, ini kita langsung ke preprocessing. Nah, preprocessing itu kita menggunakan transformation, filtering, sama normalization. Nah, untuk transformation itu kita mengubah teks menjadi huruf kecil, terus kita juga menghapus aksen, terus URL dan tag HTML-nya itu juga kita hilangkan karena buat menyederhanakan isi dari si dokumennya tersebut. Terus untuk bagian filtering, kita juga menggunakan stop word karena kita juga menggunakan kayak daftar khusus kamus bahasa Indonesia karena kita itu filenya berbahasa Indonesia. Terus kita juga bisa menghilangkan angka, terus token tertentu berdasarkan pola regex, serta kita juga bisa menyaring kata berdasarkan frekuensi kemunculan kayak noun atau formnya. Terus yang terakhir ini ada normalization. Kita pilih yang Porter Stemmer. Nah, kenapa kita pilih yang Porter Stemmer? Karena kita mau mengubah kata-katanya menjadi lebih bermakna. Terus selanjutnya ini ada tampilan word cloud lagi yang sudah di preprocessing. Nah, ini sudah bersih dari tanda baca. Terus selanjutnya kita ke back of word. Nah, untuk back of word kita fokus yang di term frekuensi aja kan. Terus kita juga memilih yang account. Kenapa kita pilih yang term frekuensi dan opsinya kita pilih yang account? Karena kita itu fokus buat menghitung frekuensi kemunculan kata di dalam dokumennya gitu. Terus kita lanjut ke data table. Nah, untuk data table ini kan tadi itu dokumennya berisi 227 baris data. Nah, jadi setiap baris itu merepresentasikan kayak misalkan si satu judul nih, itu kan bisa merepresentasikan kelas, titel, sama konten. Terus yang di sebelah kanan, bagian kanan, itu kan bisa kita lihat ada representasi kata-kata yang telah diubah menjadi fitur numerik. Karena kita kan tadi yang di back of word kan menggunakan fitur term frekuensi kan. Nah, ini itu ada hasilnya. Kita bisa lihat, ini kan ada adik sama dengan 1 atau anak sama dengan 3. Nah, ini itu menandakan jumlah kemunculan kata di dalam dokumennya. Jadi data ini itu nanti sudah siap gitu kita gunakan untuk klasifikasi atau clustering lebih lanjut gitu. Ini ada logistic regression. Nah, untuk logistic regression itu kita pilih yang regulasi tipe itu kita pilih yang default aja karena ini itu fungsinya buat kayak menghindari overfitting lah untuk nilai konsekuensi yang terlalu besar. Terus ini ada strings. Untuk stringsnya, untuk yang C, itu merepresentasikan kalau misalkan nilai C-nya semakin kecil, maka regulasinya bakal semakin kuat. Atau sebaliknya, kalau nilai C-nya semakin kuat, maka regulasinya bakal semakin lemah. Terus ini kita lihat test score-nya untuk menggunakan yang logistic regression. Untuk akurasinya itu sekitar 0,94. Ini sudah bagus karena di atas 0,9. Terus bisa kita lihat ini ada prediksi. Nah, untuk yang prediksi itu kan kita bisa lihat ada kelas, titel, konten dan yang lainnya ini kan. Nah,
Nah, untuk yang bagian kelas itu kan dibagi menjadi dua, ada horor sama dokumenter. Nah, itu kayak ditandai sebagai kesalahan klasifikasi karena probabilitas untuk masing-masing kelas itu kan ditampilin juga. Nah, kita itu bisa ngelihat kayak tingkat keyakinan model terhadap prediksinya. Terus visualisasi tabel ini juga itu bisa kayak apa ya, mengevaluasi kinerja model atau mengidentifikasi kelemahan dalam si klasifikasinya. Terus ini kita lanjut yang ke neural network. Nah, nah di sini itu kan ada jaringan saraf yang menggunakan 100 neuron pada lapisan yang tersembunyi kan. Nah, terus di sini ada fungsi aktivasi relu. Nah, ini itu fungsinya buat mempercepat proses pembelajaran serta ada solver Adam yang populer ini untuk optimasi model. Nah, nilai regresinya ini diatur ke 0. Kenapa? Karena yang berarti kayak nggak ada penalti tambahan untuk kompleksitas model dan jumlah iterasi maksimal yang ditetapkan sebanyak 200 kali untuk memilih model hingga konvergen. Nah, fitur replicable itu training dicentang untuk memastikan hasil pelatihan konsisten saat dijalankan ulang gitu. Terus ini ada tes dan skor. Kalau kita menggunakan yang neural network itu akurasinya sekitar 0,93, beda 0,01% dari yang si logistic regression. Ini sama-sama bagus karena apa ya? Karena kan udah di atas 0,9. Terus kita lanjut ke mana ya? Nah, ini ada kita lanjut ke yang clustering. Ini kan ada select column. Nah, untuk kolomnya kita pakai kelas sama tipe. Nah, ini kita lihat yang distance-nya kita menggunakan yang kosin. Kenapa kita menggunakan yang kosin? Karena kosin ini itu umum digunakan dalam analisis tag karena mengukur sudut antara dua vektor dari jarak absolutnya. Nah, metrik ini itu sangat berguna buat menentukan seberapa mirip sih dua dokumen berdasarkan representasi vektor mereka tanpa memperhatikan panjang dokumennya. Nah, untuk fitur ini itu sangat penting karena dalam tahap pre-processing atau clustering ini itu bisa kita visualisasikan datanya. Nah, ini kita lihat yang hierarchical clustering. Ini bisa kita lihat untuk evaluasinya. Nah, di sini itu buat mengevaluasikan kayak kemiripan antar judul dokumen berdasarkan kontennya dalam bentuk dendrogram. Jadi setiap cabang ini itu kayak apa ya, menunjukkan kedekatan antar dokumen di mana kayak judul-judulnya yang berada dalam cabang yang sama itu memiliki kemiripan tema atau kata kunci yang sama. Jadi pengelompokan ini itu sangat berguna untuk mengeksplor struktur data dan memahami kategori atau topik yang tersembunyi dalam kumpulan teks serta membantu untuk pengambilan keputusan berbasis klaster yang terbentuk gitu. Ini kita bisa lihat nih, ini banyak banget. Terus selanjutnya itu saya bakal menjelaskan yang Python script atau yang Yake Global ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, di orange ini kita kan bisa menggunakan metode Yake. Nah, di mana ini itu kayak menampilkan ini ada 20 data. 20 data kata atau frasa lah yang paling penting dari kumpulan teks beserta skornya. Ini kan ada keyword itu data-datanya sama skornya. Nah,
Jadi ini itu ada nilai skor yang paling rendah itu menandakan kata tersebut itu lebih umum atau kurang spesifik. Jadi visualisasi ini sangat berguna untuk memahami inti dari konten teks secara otomatis, sangat membantu dalam analisis teks dan menentukan informasi. Saya Sadarani Susilawati dengan NPM 06512280. Jadi di sini pertama kali yang perlu dilakukan itu adalah mengimpor data. Di sini bisa memasukkan data yang ingin diolah. Saya sudah memasukkannya dengan format CSV. Lalu di sini corpus viewer. Nah di sini fitur dari ataupun kolom yang ada dari data saya itu ada class, title, content, dan juga type. Kelasnya ini adalah data target, title-nya ini adalah judul, kontennya ini adalah sinopsisnya, dan type-nya ini adalah tipe. Di sini ada 227 data. Setelah melalui tahapan tersebut, maka akan masuk ke dalam metode klasifikasi, di mana metode klasifikasi yang digunakan itu ada ANN dan juga naive Bayes. Yang saya akan jelaskan pada kali ini itu adalah naive Bayes, di mana data yang sudah data TF-IDF ini akan dimasukkan atau diolah menggunakan algoritma naive Bayes, lalu akan dimasukkan ke test and score, widget test and score ini sebagai data latih, dan dari data yang TF-IDF yang di back of words ini akan langsung menuju ke widget test and score sebagai data uji. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari model naive Bayes ini dapat mendapatkan akurasi sekitar 94%. Lalu si A-nya itu ada 0,89 atau 0,81 atau 81%, F1-nya 81, precision-nya 85, recall-nya 81 dan MCC-nya 67. Nah, di sini itu kan secara keseluruhan. Kalau misalkan berdasarkan kelas, di situ ada dua kelas nih, ada dokumenter dan juga horor. Nah, yang dokumenter itu dia 95, terus si A-nya itu 81 sama, terus F1-nya itu 79, precision-nya itu 96, recall-nya 67 dan MCC-nya 67. Terus kalau berdasarkan horor, kelas horor, ausnya juga sama 95. Terus dia si A-nya itu 81, F1-nya 84, precision-nya 74, recall-nya 97 dan MCC-nya 67. Nah, setelah melakukan metode klasifikasi sudah ada test and score-nya, maka bisa melanjutkan ke dalam prediksi. Nah, di sini prediksinya, data prediksinya yang sudah saya siapkan, sambungin ke prediction, ke widget prediction sebagai data. Lalu model yang naive Bayes juga kita sambungin ke widget prediction dan menghasilkan ini. Jadi benar seperti yang sebelumnya ya, yang data 1 dan 2 itu sebagai dokumenter, kelasnya itu adalah dokumenter dan sisanya kelasnya horor. Maka dapat disimpulkan bahwa prediksi menggunakan metode naive Bayes itu sukses atau berhasil. Terus selanjutnya kita bakalan langsung ke formula. Nah, di formula ini ada label baru. Kita mendefinisikan variabel baru. Nah, definisi yang variabel baru itu berbasisnya kategorikal dengan nama, ini kita remove dulu, dengan nama label baru, dan di sini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah, ini ada kalimat atau keyword yang sering ada di kelas dokumenter. Maka dari itu di sini dokumenter, jika di dalam dokumenternya ini ada kata yang ada di dalam kontennya itu, katanya itu seperti era, kisah, mengisahkan, perjuangan, dokumenter, lahirnya, beranjak, zaman, berani, periode, jauh, sejarah, mendokumentasikan, Belanda, catatan, perjalanan, kehidupan, dan sebagainya, itu akan masuk ke dokumenter. Tapi kalau misalkan nggak ada kata-kata yang tadi sudah didefinisikan, maka akan masuk ke dalam kelas horor. Dapat dilihat bahwa
Seperti yang tadi nih, Midnight Asia, dia memiliki kelas aslinya dokumenter dan di label barunya itu dokumenter karena kontennya ini, di konten yang Midnight Asia ini, dia memiliki salah satu kata yang ada yang sudah didefinisikan di formula. Dan seterusnya ini dokumenter. Nah, di sini yang horor. Nah, contohnya ini nih, Pygame. Nah, ini karena di dalam sinopsis atau di dalam konten Pygame ini tidak memiliki kata yang sudah didefinisikan di dalam formula, maka dia bakalan label barunya itu adalah horor, begitu. Di sini ada extra keyword. Nah, extra keywordnya ini ada YAKL global dan juga YAKL lokal. Untuk YAKL global di skip aja. Kita lanjut ke YAKL lokal. Nah, YAKL lokal ini dia bakalan mengekstrak keyword per dokumen secara independen tanpa mempertimbangkan isi dari dokumen lain dalam korpus. Ini library-nya. Yang orange data ini dia digunakan untuk membuat dataset dalam format orange. Nah, di sini kalau NumPy itu untuk array numerik ya. Terus kalau import Yake-nya ini itu adalah pustaka untuk nge-extract keyword otomatis dari teksnya. Language, di sini language-nya N-nya ini adalah singkatan dari bahasa Inggris. Jadi bahasa dokumennya itu adalah bahasa Inggris. Terus max and gram-nya ini adalah panjang maksimal keywordnya. Terus deduplication threshold ini adalah nilai batas kemiripan antara keyword. Terus deduplication algo ini adalah algoritma untuk deduplikasi. Terus window size-nya ini adalah jendela konteks analisis. Terus di sini ada num of keywords. Ini adalah jumlah keyword yang akan diekstrak per dokumen. Ini adalah inisialisasi objek ekstraktor si Yake-nya. Pokoknya ini tuh intinya KW ekstraktornya ini adalah inisialisasi objek ekstraktor Yake, di mana membuat objek KW ekstraktor dengan parameter yang sudah dikonfigurasi yang ada di sini. Yang sudah dikonfigurasi itu. Ini dia bakalan mengambil judul-judul yang ada di dalam kolom metadata. Terus dia bakalan ngecek nih apakah metadatanya mengandung kolom bernama title atau judul. Nah, jika iya, maka dia bakalan menyimpan indeksnya ke dalam title.idx gitu. Loop dokumen dan ekstrak keyword. Nah, ini dia bakalan ngeloop atau ngulang setiap dokumen, di mana dia bakalan ngubah semua isi dokumennya itu jadi lowercase. Dia bakalan ngambil judul dari metadata, terus dia bakalan ngasih namanya menjadi dokumen IDX nih. Terus dia bakalan nge-ekstrak keywordnya dari teks menggunakan Yake. Nih. Dia bakal nge-ekstrak keywordnya, terus dia bakalan nyimpan list datanya terus dia bakalan buat domain untuk tabel outputnya. Ini dia bakalan ngedefinisiin domain tabel orange-nya, di mana ini adalah variabel utamanya. Terus ini adalah metadatanya gitu. Terus dia bakalan memisahkan antara data numerik dan metadata dari hasil ekstraksinya. Terus di sini ada output. Outputnya ini adalah hasil ekstraksi atau tabel hasil ekstraksinya. Nah, di sini adalah hasil atau output dari extraction keyword menggunakan Yake lokal, di mana ini adalah keywordnya, keyword dari setiap dokumen. Terus ini adalah title-nya. Nah, di setiap dokumen itu dia memiliki ID-nya. Di sini ada ID-nya kan. Nah, setelah itu dia bakalan menghitung skornya, dan ini adalah skornya. Jadi baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.